quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus al-mukarram Romo Kiai Bakhtiar Hamid Al-Mukarram, Ketua CRA Kabupaten Ponorogo, Bapak Kiai Haji Khairul Fatah, konco-konco pengurus CRA baik di level cabang atau di bawahnya, sedaya ingkang rawuh wonten ing dalu punika. Alhamdulillah wonten dalu punika kita sedaya dina Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa hadir di majelis ini wonten Serambi Masjid Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Ponorogo dalam rangka harlah Jam'iyah Ruqyah Aswaja yang ketiga. Boten langkung mugi-mugi niat saya kita wonten ing dalu punika dipun tampi dening Allah dados amal saleh. Allahumma amin. Kula boten badhe kathah matur wonten ngarsa panjenengan. Kula kemutan dipun Imam Ghazali. Beliau sampaikan di Muqaddimah kitab Al-Wajiz. Kitab Al-Wajiz itu kitab fikih yang menjadi cikal bakal kitab-kitab fikih dalam perkembangan fikih mazhab Syafi'i. Kitab Wajiz itu adalah ringkasan dari kitab beliau sebelumnya, kitab Al-Basit. Kitab Al-Wasit merupakan ringkasan dari kitab beliau sebelumnya, Al-Basit, dan Al-Basit itu adalah ringkasan dari kitab guru beliau, Imam Haramain Nihayatul Matlab, dan kitab Nihayatul Matlab itu adalah syarah dari kitab Mukhtasar Al-Muzani. Al-Muzani itu adalah ringkasan dari kitab kitabnya Imam Syafi'i. Jadi kita ini oleh ulama kita dibiasakan untuk selalu mempertahankan sanad mata rantai ilmuwan dari guru ke guru. Imam Ghazali mengatakan fal kalami ma qalla wa dalla wa ma'amalla. Sebaik-baik perkataan adalah yang singkat, padat, dan tidak membosankan. Mudah-mudahan nanti saya bisa menangkap pesan beliau boten dawa, tapi yang singkat itu penuh makna dan tidak membosankan. Para kiai, para sedaya, ada pesan dari ulama kita yang pesan ini betul-betul bermakna bagi kita dan harus direnungkan bersama-sama. Pesan punapa? Sak mangke ingkang sampun mulai langka ilmu yang diwariskan oleh para ulama ke generasi berikutnya itu adalah mauhabah, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang berupa dimudahkan
dan dikabulkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampangane ngomong, wong sing dongane mandi iku saiki angel ngoten mawon. Golek wong sing dongane mandi arang. Padahal salah satu di antara khazanah yang ada di ulama kita, di NU, yang tidak ada di tempat lain adalah istijabatud doa. Kula remen, kula saged ngangsu ilmu dhateng al-mujiz kita Gus Ahmad tentang ilmu terus bukti awake dhewe nalika maca Quran yang kita baca itu menjadi sebuah doa. Ingkang esunipun para sedaya mandine ulama riyin nalika maos Al-Qur'an itu sudah masyhur dan terbukti. Dan itu adalah ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Mudun dumateng tabi'in, mudun dateng atba'ut tabi'in, mudun dumateng ulama dari generasi ke generasi. Ada seorang ulama Makkah yang beliau termasuk salah satu mata rantai keilmuan ulama-ulama Indonesia. Dia menika almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau memiliki beberapa karya, termasuk diantaranya adalah Itminanul Qulub Bidzikri Alamil Ghuyub. Kalau kita terjemahkan bebas, ketenangan hati ketika seseorang senantiasa menyebut Allah Subhanahu wa taala. Wonten kitab niku Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki bercerita tentang kehebatan Al-Qur'an. Wonten sebagian ulama yang ulama ini menjadi referensi ulama-ulama berikutnya, Imam Ghazali dan seterusnya, itu sering mengutip pendapat beliau. Dia menika Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, termasuk di antara salah setunggal kitab ingkang terkenal ingkang dipun karang dia menika Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Imam Abdul Qasim Al-Qushairi niku natos pikantuk musibah. Putrane niku gerah sanget, pun usaha secara lahir itu sudah beliau lakukan. Duk etan, duk kulon, duk lor, duk itu. Tapi usaha itu tidak membawa hasil. Padahal beliau adalah seorang ulama besar. Doanya adalah mustajabah. Tapi satu ketika oleh Allah diberi ujian yang begitu berat. Di saat beliau dalam keadaan sudah klimaks itu, puncak keresahan hati beliau, Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi niki ngipi kepanggih kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu Kanjeng Nabi bertanya, "Lek awakmu iku bingung, terus posisimu di tengah-tengah Al-Quran itu bagaimana?" Artinya, awakmu ini gusalah dikei Al-Quran. Al-Quran itu tombol.
Tapi nyapa mau kok iso isi pipi. Pesan Nabi singkat hanya seperti itu. Kemudian beliau kaget, bangunlah Imam Abu Hasan al-Husaini. Lajeng piyambakipun merenung, Kanjeng Nabi dawuh ning Quran kuwi enek obat. Terus obat iku ning ndi panggone? Nah, beliau kemudian mengkaji satu persatu ayat. Akhirnya beliau menemukan formula. Ternyata dalam Al-Quran itu ada kalimat syifa yang itu diulang sampai 6 kali di beberapa ayat. Ingkang ayat menika termasuk salah satu di antara bacaan wajibnya Jam'iyah Ruqyah Aswad. Wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Yang kedua, wa syifa'u lima fis sudur. Yang ketiga, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Yang keempat, wa nazilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yang kelima, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Yang terakhir, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Para Rasul maya sangat. Beliau tulis itu dalam lembaran. Kemudian lembaran itu beliau masukkan ke dalam air. Air itu kemudian diudek, 0% diudek, diaduk sampai hancur, kemudian diminumkan kepada putranya. Sungguh ajaib. Putrane sing ditambahne teng pundi-pundi niku wis dokter angkat tangan seangkat sikil. Itu begitu diunjungi toyo niku langsung cekekal, tangi mari kayak sebelumnya. Anak itu belum pernah kena penyakit pun mari sanalika. Para Rasul, ini yang oleh ulama tadi dikatakan adalah mauhabah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada ulama. Ingkang sak mangke hal-hal seperti ini yang langka. Lek piantun pinter kathah sama. Piantun ingkang bergelar kathah. Orang yang punya ilmu banyak, tapi yang punya keunikan seperti ini yang langka. Pramila monggo kita ingkang sampun beguru datang Gus Ahmad melalui JA ini, kita tekuni, kita niati awake dhewe niki hikmah datang para guru, datang ulama, datang masyayikh. Niati pun mugi-mugi napa ingkang dipun warisaken dening Kanjeng Nabi datang ulama niku mengke saged ngrembes datang kula panjenengan. Allahumma amin. Maka yang menjadi bahan renungan kita itu, lek Imam Al-Qusairi mandak kur nulis ngono dicup ning banyu diobekne dadi tompo. Saiki lek jenengan dugi griya nulis ngoten niku dikekne jero kendi diobekne.
sing diombek niki mundak mumet apa iso mari ayatnya padha caranya padha tapi dagingnya kok ora padha. Ini yang menjadi umat. Ada salah satu rahasia lek awake dhewe niku secara mandiri tidak bisa kados dalam ilmu tarekat kun ma'allah wa ilam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Dadi awakmu kuwi tansah kumandil karo Gusti Allah. Tapi lek kowe gak iso kumantila karo wong sing wong kuwi kumandil karo Gusti, maka orang-orang tarekat itu sebelum dia berzikir selalu dia kemudian membayangkan gurunya, namanya Rabidatul Syekh. Kalau kita dalam usaha JR ini membayangkan ketika kita mendapat ijazah oleh al-mujiz kita, insya Allah yang kita bukan apa-apa, yang kita tidak bisa apa-apa niki mauna saking ngarsanipun Gusti Allah, kula panjenengan mangke saged pikantuk rebesipun siri guru kita. Allahumma amin. Maka kalau mulai datang sedaya kanca-kanca, apa yang kita baca ketika kita mars patuhi guru itu adalah kata kunci. Awake dhewe ning JRA iki pengen sukses, maka kepatuhan kepada guru, taklim kepada guru, kumandil kepada guru itu adalah sesuatu jangan sampai itu kita tinggalkan. Mekaten wonten rawuhipun nyunapi papunten wallahu musta'an wal balagh la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harapkan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau memberikan motivasi, semangat dari roh kita untuk berjuang berdakwah di dalam jamiah Ruqyah Swadaya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang minulya acara salajengipun doa ingkang badhe kapimpin kalihipun Yai Bahtiar dumateng Gus Bah Sasono doa kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, ilaihi wa qina'amahu yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karimati sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mutahhiril qulubi wa dawaiha wa afiqil abdan wa shifaiha wa nuril atwardiyaiha wa qutil arwahi wa jizaiha birahmatikal wasi'ati ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ya mufahhima Ibrahim fahimna wa ya muallima Sulaiman allimna. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya man kafana kulla syai' ikfina ma ahammana min umuri dunya wal akhirah wa saddiq af'alana wa aqwalana bit tahqiq wa farrij 'anna kulla dhaif wa la tukallifna ma la nutiq innaka antal haqqul haqiq. Rabbana yassir lana umurana
min umuri dunya wal akhirah warzuqna husnal khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sebelum saya melepas mic ini, mumpung menyekel mic, saya mau menyampaikan beberapa hal. Pertama, semangat silat nas yang baru dilaksanakan di Purwakarta itu adalah pertama, koordinasi dan konsolidasi. Jadi kalau secara nasional dilakukan konsolidasi, koordinasi, maka pengurus cabang maupun pengurus anak cabang, monggo ini kita lakukan di tingkat cabang Ponorogo ini. Kedua, memperluas jaringan. Yang ketiga, memperkuat batiniah dengan menyambungkan sanak-sanak keilmuan yang masih tersedia di Nusantara ini. Itu semangat yang muncul dari Silatnas itu. Jadi ini monggo kita lakukan, utamanya untuk Ponorogo ini, ya Provokator ini masalah koordinasi dan konsolidasi ini perlu ditingkatkan. Untuk menuju ke sana, barangkali pertama saya sarankan untuk ya layaknya sebuah organisasi kita melakukan semacam istilah musyawarah kerja, namanya organisasi kan nilai program ini. Itu yang diharapkan. Kemudian kedua, perlu ada base camp. Jadi segala sesuatu masalah yang muncul itu bisa kita atasi bersama. Kemudian ketiga, memperbanyak mengasah kemampuan dari praktisi yang sudah sekian banyak ini. Suwuk itu kan sebul lah, sebulannya soyo akeh kan, anginnya soyo banter. Jadi itu mari kita bersama menggerakkan ini memang benar-benar sebagai dakwah. Kemudian saya sempat ngobrol secara individu dengan beliau. Ayat-ayat syifa yang kita gunakan itu jangan lupa itu dirangkaikan dengan satu kata mau'izah, kedua hudan, ketiga rahmah. Jadi ini harus dirangkaikan. Benar Al-Quran sebagai syifa, tapi dalam penerapan ini jangan ditanggalkan mau'izah. Jadi kepada pasien itu ada mau'izah, mengarah kepada memperoleh hidayah petunjuk. Kemudian rahmah, sikapilah dengan penuh kasih sayang, termasuk kalau berhadapan dengan makhluk gaib, sentuh, hadapi dengan penuh kasih sayang untuk diampuni. Jadi bersikaplah penuh kasih sayang di dalam kita
mendakwahkan Al-Quran itu. Nah, jin itu perlu dikasih sayangi juga. Ngomong apa ganas-ganasan, ya, perlu kasih sayang. Ada mau itu juga. Itu mungkin yang segera menurut saya perlu kita sikapi untuk JLA Badrokaton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturahim bangun gitu aturaken dumateng Nyai Bagja. Hadirin Bapak Ibu ingkang minulya, acara salajengipun inggih menika prosesi pemotongan tumpeng dalam rangka kenduri kita Harlah Jamiah Ruqyah Aswaja ingkang mangke urut-urutanipun inggih menika panjenenganipun Ketua Cabang Jamiah Ruqyah Aswaja ingkang mangke dipun caosaken dumateng Yai Mursyid, lajeng Imam Ruqyah Cabang Ponorogo sekaligus Panglima di lapangan Gus Khalid mangke katur dumateng Gus Ayub. Pemotongan yang terakhir Ketua Panitia Gus Mukhlis katur dumateng Yai Bahtiar. Ngaten monggo prosesi pemotongan tumpeng dumateng para poro dan kita saksikan bersama yang setelah ini nanti kita tutup, dan apa yang ada yang kita bawa bersama ini nanti bersama-sama tabarukan pada malam hari ini. Monggo Yai Khairul Fatah, Gus Khalid, Gus Mukhlis, waktu sepenuhnya kita persilahkan. Monggo Yai yang milik kita ada simbolnya CRA itu Yai Purngantos kadang disamping. Moga konco-konco diabadikan momen yang sangat luar biasa ini. Agak cendek ini loh bisa. Kayaknya cek ini. Nah, tuh. Yang katakan berubah Yai Mursyid Yai kita juga betul. Monggo selanjutipun Gus Khalid atau dimakan Gus Ayub. Monggo Gus Khalid.
Ayo dipun abadikan. Wassalamualaikum Muhammadin. Terima kasih Gus Solid, Kalajeng Ketua Panitia, Gus Muklis, Katur Dumateng Yai Bahtiar. Monggo Gus Muklis. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, usai sudah prosesi pemotongan tumpeng rangkaian acara peringatan Harlah CSA yang kita laksanakan bersama sebagai pamungkasnya yang penutup. Sebelum kita tutup, kami ndherekaken panjenengan awal hingga akhir nyuwun pangapunten ingkang saagengipun sedaya khilafan. Sepindah malih nyuwun pangapunten acara ingkang terakhir menika Alkitab. Semoga sareng-sareng kita tutup, kita akhiri acara kita Harlah Jamiah Ruqyah Aswaja yang ketiga yang kita laksanakan bersama ini kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo baca-baca untuk melanjutkan menika kados pundi tata rakitanipun Gus kula Gus ingkang kapatah membagikan dan teman-teman. Monggo lanjut taliwondo dengan harapan setelah ini kita pulang masih segar kados wingi. Monggo proses pun kados pundi kados keduran kados Gus kalangan nggih. Monggo langsung